Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحفيظ Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Khususan ila
Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahum Allah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka.
kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun dumateng ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, ngaji niki dilakukan setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda RT 6 RW 2 Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Monggo yang tidak ada uzur bisa bergabung menghadiri bersama-sama untuk melakukan pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 40 hadis 128 masih menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar, lan diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Umar bin Khattab. Annan nabiyya satuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, waqtu dhuhri utawi waktu zuhur iku idza zalati tatkalane lengser apa asyamsu srengenge, wa kana lan ana apa dhillur rajuli bayangane wong lanang iku katulihi kaya dawae rajul malam yahdur senajan durung teko apa waktul asri waktu salat asar. Wa waktul asri lan utawi waktu salat asar iku malam tasfarra sebelum menguning apa asamsu srengenge. Wa waktu salatil maghribi lan waktu salat maghrib iku malam yagibis syafaq sebelum tenggelamnya syafaq merah atau mega abang. Para hadirin ingkang minulya, saniki menjelaskan tentang waktu salat maghrib nggih. Waktu salat maghrib.
Maghrib niku artinya apa? Maghrib itu dari kata ghoroba yaghrubu. Ghoroba yaghrubu artine matahari tenggelam, artine terbenam, artinya juga hilang, juga bisa diartikan tempat arah yaitu barat. Waktu maghrib barat tempat terbenamnya matahari. Lawane maghrib niku wonten istilah masyrik, al maghrib wal masyrik. Masyrik niku dari kata syaroko yashruku, artine nopo? Na terbit, artine bersinar, artine keluar cahaya. Kalau arah diartikan timur. Jadi waktu maghrib itu arah barat, waktu masyrik arah di timur. Jadi waktu masyrik iku tempat metune srengenge, waktu maghrib tempat tenggelamnya matahari. Jadi al-maghribu wal masyriku, waktu maghrib dan waktu masyrik, waktu barat dan waktu timur. Gusti Allah niki dawuh teng Quran Al-Muzammil ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Jadi ketika terbit matahari sampai terbenam matahari, maka jadikan Allah sebagai pelindung kita dalam sehari-hari. Makanya ketika terbit fajar mari subuh niku jenengan ngatah-ngatahaken zikir dumateng Gusti Allah. Begitu juga sebelum waktu maghrib jenengan ngatah-ngatahaken zikir dumateng Gusti Allah. Niki menjadikan fattakhidhu wakila, menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, waktu maghrib, jadi kata maghrib niki juga bisa diartikan tempat. Jadi wonten negara maghrib, negara maghrib. Lek bahas negara maghrib itu terkait 5 negara, Pak. Jadi termasuk negara Libya, termasuk negara Maroko, termasuk negara Aljazair, termasuk negara Mauritania, termasuk negara Tunisia. Ini termasuk negara-negara Maghrib. Jadi kalau ada Al-Maghribi dari Maghrib, berarti di antara 5 negara ini kata-kata Maghrib. Niku sebuah nama dari wilayah negara. Lah kemudian sholat maghrib niku dilakukan saat matahari terbenam. Jadi waktu sholat niku wonten kalih nggih. Waktu batas awal sholat, waktu batas akhir sholat. Lah teng kitab niki dijelaskan wa waktu sholatil maghribi malam yaghibi syafaq, waktu sholat maghrib sebelum terbenam atau hilangnya mega abang ten langit. Sebelum terbenam mega abang itu adalah waktu sholat maghrib. Cuma ditegaskan ya dalam kitab Safinatun Najah, nanti kita ngaji nggih selama 3 tahun Safinah. Muga-muga saya apal kabeh, muga-muga. Lek lali ya manusiawi, jenenge wong lali. Ten Safinatun Najah karangannya Syekh Sulaim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Jawi rahimahullah, sing wafat tahun 1884 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Niku dijelaskan apa itu waktu awal dan waktu akhir sholat maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubis syamsi,
awal waktu sholat maghrib sebelum terbenamnya matahari. Niku awal sholat maghrib. Sedangkan akhir sholat maghrib wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari, yaitu terbenamnya mega merah, cahaya merah di ufuk barat. Niku batas dari sholat maghrib. Kemudian bagaimana pandangan empat mazhab dengan batas sholat maghrib? Yang jelas seluruh empat mazhab itu sepakat bahwa tentang waktu awal dan waktu akhir dari sholat maghrib ini semua sepakat. Terbukti dari kalangan mazhab Maliki niku wonten nami Al Imam Ibnu Abdul Bar Al Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, dalam kitab Al Istizkar juga mengatakan batas akhir sholat maghrib dan awal itu terbenamnya mega merah. Dari kalangan mazhab Maliki diwakili oleh Imam Alauddin Al-Kasani Al-Maliki dari kalangan Hanafi adalah Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1191 Masehi di Aleppo Suriah, dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tardibis Syar'i niku nggih ngomong awal akhir waktu salat maghrib sami. Dari mazhab Hambali juga sami Pak, diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni sami. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i juga diwakili oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Empat kitab perwakilan dari empat mazhab itu sepakat tentang batas awal dan batas akhir dari sholat maghrib. Kok ono perbedaan? Yang berbeda cuma istilah mawon Pak. Istilah dari arti syafaq. Malam yaghibis syafaq, sebelum terbenam hilangnya syafaq, cahaya merah meko abang. Lah perbedaannya istilah mawon, yaitu istilah asy-syafaq. Imam Hanafi itu mengartikan sinar putih. Syafaq itu sinar putih. Tetapi dari jumhur ulama mazhab, dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah niku sepakat istilah al-syafaq artinya mega abang, cahaya abang di ufuk barat. Niku istilah dari para ulama. Lah kalau bicara istilah berarti kita harus mengutip pendapat ulama-ulama ahli bahasa. Dan mayoritas ternyata ulama ahli bahasa niku sepakat arti asy-syafaq niku abang, mega abang. Contoh dari Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 790 Masehi di Basrah. Termasuk Imam Yahya bin Ziyad Al-Farra Al-Kufi rahimahullah, sing wafat tahun 822 Masehi di Basrah. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Asdi rahimahullah, sing wafat tahun 933 Masehi di Basrah. Itu mengatakan, jumhur ulama ahli bahasa mengatakan istilah asy-syafaq artinya mega abang. Kita tarik kesimpulan mayoritas ulama asy-syafaq adalah mega abang, berarti batas akhir sholat maghrib adalah malam yaghibis syamsi, sebelum terbenam hilangnya mega abang. Paham Bu? Jadi pun mamang seluruh sepakat ulama tentang waktu maghrib. Para hadirin rahimakumullah, cuma dielingno kali ulama-ulama rumiyin ngeten. Termasuk yang mengingatkan jelas adalah Imam Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah,
dan termasuk diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di pusat Mesir. Kedua imam mazhab ini mengingatkan walaupun batas awal akhir sholat maghrib sudah disepakati, tetapi eling waktu maghrib sempit. Waktu maghrib sempit, Pak. Ya, ndak ombo. Waktu sholat yang paling sempit adalah sholat maghrib. Ya, laten Syafi'i ngeten. Nggih, lek ana ulama YouTube, ustadz YouTube yang mengatakan Imam Syafi'i niku batas maghribnya adalah ini. Nggih. Kula jelasaken cek gak salah paham. Imam Syafi'i niku wonten dua kaul, dua pendapat. Nggih. Ana pendapat kaul qadim, pendapat lama. Selama Imam Syafi'i itu hidup di Baghdad selama kurang lebih 2-3 tahun 194 Hijriyah utawa 809 Masehi niku hidup di Baghdad, kemudian mendirikan mazhab Syafi'i nggih ten Baghdad. Niku qaul qadim pendapat lama. Beliau mengatakan qaul qadim Syafi'i batas waktu maghrib adalah sampai tenggelam syafaq merah. Niku qaul pendapat lama, qaul qadim Imam Syafi'i. Kemudian pada qaul yang kedua yang baru namanya qaul jadid, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Niki juga termaktub di dalam kitab Matan Abu Suja, kitab kitab Takrib ya, Matnul Ghoyah wa Takrib atau Matan Abu Suja atau kitab Takrib sing dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja bin Husain Al-Isfahani rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Baqi Madinah. Nggih. Niku wonten keterangan sami kali pendapat kaul jadid Imam Syafi'i. Napa batas waktu maghrib? Batas waktu maghrib dari Imam Syafi'i ketika pendapat yang baru ketika beliau di Mesir sampai meninggal pada tahun 820 Masehi. Jadi Imam Syafi'i itu tinggal di Mesir kurang lebih 4-5 tahun dan wafat di Mesir. Waktu maghrib menurut beliau adalah perkiraan sampeyan siji gawe kelambi nutup aurat, loro sampeyan wudu, telu ono azan, papat iqomat, 5 koyok-koyok ditambah waktu 5 rakaat sholat. Ini batas waktu dari Imam Syafi'i ketika berfatwa di Mesir. Coba dihitung Bu, kira-kira kelambian berang menit. Sampeyan kelambian berang menit. Wis ibu-ibu yang suwe kelambian iki guys. Pinten menit kelambian? 1 jam? Oh, kesuwen. 2 menit wudu. Wudu sampean Bu. Sesuai yang wedok niki itu. Wudu sampean berang menit? 5 menit? 1 jam? Anggapnya 5 menit. Terus kemudian azan kira-kira 5 menit. Ini pindah bunan 10, 20 menit. Kemudian iqomah 2 menit, 22 menit. Salat 5 rakaat. Kalau kayak 5 rakaat, anggap aja 20 menit. Jadi perkiraan sekitar 35 menit waktu salat maghrib. Terus Imam Syafi'i dalam fatwa kaul jadid nggih niki. Jadi sakmono Pak, nggih sakmono. Tetapi Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Jadi yang sangat luar biasa ngeten Mbak. Ketika wafatnya Imam Hanafi itu lahir Imam Syafi'i. Aneh nggih. Ketika wafat Imam Hanafi lahir Imam Syafi'i. Kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 di Baghdad
dan sebagian dari mazhab Syafi'i ini menyatakan tetap waktu akhir maghrib adalah selama cahaya merah syafaq merah belum hilang, ya itu adalah kesepakatan dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Loh, lek kaul qadim Syafi'i mengatakan sampai terbenang mego abang. Kemudian kaul jadid Syafi'i mengatakan hanya kurang lebih 30 sampai 35 menit. Apakah bertentangan dua pendapat niki kan ngoten? Kita ambil yang mana pendapatnya? Memang ada yang mengatakan pendapat kaul jadid itu memansuh atau menghilangkan tidak berlakunya kaul qadim Syafi'i. Tapi dengan catatan jika kaul jadid itu tidak bertentangan dengan kaul qadim atau masalah yang tidak ada di kaul jadid, itu baru bisa juga menggunakan kaul qadim Imam Syafi'i. Artinya dua-duanya bisa kita pakai untuk hujah di dalam Islam fikih. Ini nggih. Nah, jika kaul qadim tidak bertentangan dengan kaul jadid, jika kaul jadid tidak ada penjelasan, jika di dalam kaul jadid tidak ada keterangan sebagaimana kaul qadim, bisa dipakai. Apakah pendapat yang mengatakan kaul qadim wis gak berlaku, sing berlaku kaul jadid? Ayo kita bahas niki sekedhik nggih, biar paham. Di dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah, Pak, karangannya Syekh Muhammad bin Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1780 Masih di Baqi Madinah, niku dawuh Imam Ibnu Sholeh Abidunya rahimahullah pernah takon dumateng Syekhul Ulama, Sultanul Ulama, Rajai Ulama sing namine Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1262 Masehi ten Kairo Mesir. Tanglet dumateng gurune, "Ya Syekh, apakah boleh kita mengambil kaul qadimnya Imam Syafi'i padahal ada kaul jadid?" Apa pendapat dari Syekh Abdus Salam? Boleh, Pak. Niki termaktub di dalam kitab napa? Al-Fawaidul Madaniyah. Juga wonten sami keterangan dari Al-Qadhi Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqih Imam Zarkasi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1392 Masehi nggih ten Mesir, niku mengatakan perubahan istihad itu tidak merusak istihad yang lama. Kalau istihad yang baru tidak ada, maka boleh mengambil istihad yang lama. Atau jika enggak bertentangan, boleh mengambil kedua-duanya. Contoh, qaul qadim mengatakan tenggelam syafaq merah. Qaul jadid mengatakan perkiraan hanya 35 menit mulai dari kelambian sampai sholat 5 rakaat. Kurang lebih. Terus pundi para ulama mengatakan, Pak, mengatakan tetap kita ambil pendapat dari dua kaul Syafi'i itu kita gabungkan menjadi pilihan atau al-mukhtar, pilihan. Lek di awal waktu maka itu afdol, sampai pada akhir waktu diperbolehkan. Klop, gak usah dipertentangkan. Niki pendapat kaul qadim Syafi'i dan kaul jadid Imam Syafi'i. Niki, jadi kita harus paham. Lek gak ngerti tentang kaul jadid kaul qadim, maka pernah dibahas oleh ulama sebelah di YouTube, itu bertentangan dengan kaul-kaul mazhab Syafi'i yang lain. Makanya lek gak ngerti fikih, ojo ngomong fikih.
gak ngerti usul fikih, ojo ngomong usul fikih. Lek gak paham kaidah fiqhiyah, ojo bahas kaidah fikih, rusak kabeh. Serahkan pada ahlinya, ngoten Pak. Nggih. Kadang-kadang menurut nyun sewu maca terjemahan titik. Terjemahan niku lho, hadis niku pun nyalah-nyalahno wong liya. Ya, pun nyalah-nyalahno wong liya. Hadis sinten? Hadis Muslim. Sinten Muslim? Ambo. Niki gak jelas niki. Jadi kita tanya kepada yang ngerti. Dipertegas oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Al-Husaini rahimahullah sing wafat tahun 1426 Masehi di pundi di Damaskus dalam kitab Kifayatul Akhyar Fikih Syafi'i. Beliau dawuh nggih hadis 128 niki Pak. Nggih kata beliau, hadis niki ten Bulughul Maram kata beliau nggih itu sebagai bagian yang cenderung pada pendapat kaul qadim Syafi'i yang lebih kuat dan dipilih oleh ulama-ulama Syafi'i. Lek berarti ulama Syafi'i milih kaul qadimnya Syafi'i, maka berarti kaul qadim yang lama itu boleh dipakai. Ngoten, Pak. Boleh dipakai, nggih. Contoh ngeten. Lah berarti para ulama cerdas, tidak bertentangan pendapat lama Imam Syafi'i, pendapat baru Imam Syafi'i itu digabungkan kayak tadi, nggih, pilihan-pilihan. Lah wonten ngeten, riwayat sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Niki riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Juga riwayat Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Dan sepakat ulama hadis niki hasan. Napa hadise? La tazalu ummati bi khairin au qala 'alal fitrati malam yuakhirul maghriba illa tastabikal nujum. Waktu akan senantiasa umatku senantiasa dalam kebaikan ya, atau fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga munculnya bintang-bintang. Ini dimaksud pendapat kaul qadim Syafi'i mengambil fadilahnya waktu. Paham nggih? Fadilahnya waktu. Lek salat di awal waktu maghrib, maka kata Nabi la tazalu ummati bi khairin, ya, de umatku tidak akan mendapat kebaikan, ya, atau senantiasa mendapat kebaikan selama dia tidak mengakhirkan salat maghrib. Loh, sampean oleh pahala salat, sampean oleh sunai awal salat, ngoten. Sampean oleh pahala perintah Kanjeng Nabi double, Pak. Ojo kuwatir double niki. Loh, karo pahala, memang pahala gak ketok. Barokah gak ketok, sing ketok barokah tok. Nggih, lek barokah gak ketok. Nggih, niku nanti dikumpulno dadi pahala gede, tuas, tambah luas, nanti kita akan panen ketika di alam kubur dan yaumil kiamah niku. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni qaul jadidnya Imam Syafi'i adalah fadilah, ya, awal waktu yang fadilah, yang utama. Yang kedua qaul qadim Syafi'i itu batas akhir maghrib yang diambil pendapatnya oleh kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, balik-balik waktu maghrib sempit nggih. Ketika waktu maghrib sempit, Pak, ya, maka sering terjadi keterlambatan. Bener nggih? Sering. Bu, sering nggih. Saking sempitnya waktu maghrib kita sering terlambat sholat. Mbuh iku ana udzur, mbuh gak ana udzur, iku sering terlambat.
Nggih. Sing ngomong ya mesti ya kadang ya terlambat, tidak di awal waktu. Ya, niki. Terus pundi niku, nggih. Sebab udzur gak udzur akeh wong sing terlambat. Apa malah lembur di pekerjaan. Wis sik kerja salat engko ae. Ngoten nggih, hati-hati Pak niki, nggih. Nah, ketika kita sholat di akhir waktu, termasuk waktu maghrib, selama itu belum batas akhir, itu masih dihitung adaan. Napa adaan? Di dalam waktunya, tetap di dalam waktunya. Tetapi panjenengan lek kono uzur Bu, kono uzur, kono alangan, kono napa kesibukan, kono hajat, lek saged di awal waktu agar mendapat kebaikan sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Lah, waktu sempet niku contoh ngeten. Kathah tiyang lali ya, lali mbok ndelok TV, lali mbok HP-an, lali mbok cangkruan, ya moro-moro waktu isya kate teko tarahe musala. Oh, ayat Quran loh, wis maca Quran musala, langsung salat. Wudu ya, kemudian salat oleh sarakaat azan isya. Terus pundi? Ulama mengatakan satu, ya, itu tetap dihitung adaan, tetap waktu masuk sholat maghrib lanjutkan meskipun dapat 1 rakaat kemudian ada adzan isya, tetap lanjutkan sampai selesai, kemudian lanjut sholat isya. Enak sampean sak wuduan. Niki, jadi lihat wong akhirnya sholat itu dalil ya, masya Allah. Kan saya orang waktu sholat sarakaat adaan, marono azan, saya dihitung sholat maghrib. Dah, ketika isya azan ketepaan langsung sholat isya. Ya wis repot nih kayak. Angel wis. Tapi ingat Bu, ngeten. Ya, wonten peringatan saking Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di Fanon India dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau peringatkan hati-hati. Walau adraka fil waqti rakaatan, meskipun sampeyan oleh sak rakaat radunaha fa kullu adaun, itu termasuk ada di dalam waktunya. Wa illa qadaun, bukan berarti qada. Nggih, oleh sak rakaat lho nggih. Tetapi beliau mengatakan wa yasamu bi khraji ba'diha anil waqti, tetapi sampeyan telah mengeluarkan sebagian waktu salat maghrib di waktu isya. Wa ada rakaatan tersampaian dosa ngoten. Terus Imam Zainuddin Al-Malibari sampean oleh sarakaat adzan isya kemudian lanjut tetap sampean adaan dihitung salat maghrib, tetapi fayasamu bi khraji ba'diha, sampean tetap dosa sebab ngetokno waktu salat di luar waktunya. Mendingan timbang gak salat dosae mandeg ngoten nggih. Lah nek gak salat ya modele mandeg. Niku wonten wong gak tau nang masjid, wong gak tau salat, tiba-tiba ngritik masjid. Sik mendingan berarti peduli nang masjid. Sampeyan aja mangkel, oh sik peduli, cuma carane sece ngoten mawon. Nggih, niku. Jadi kita harus paham betul tentang kondisi seperti itu. Niki para hadirin rahimakumullah. Cuma tetap kita berpedoman dumateng dalil sahih Kanjeng Nabi, nggih. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullah. Sopo sing salat subuh oleh sak rakaat terus terbit matahari, sopo sing salat asar terus adzan maghrib oleh sak rakaat, tetap mendapatkan salatnya. Paham nggih?
Jadi ukurannya adalah sampeyan tetap oleh sak rakaat salat ada, kemudian azan isya maka lanjutkan. Ojo ngremeng. Allah sami Allah, Allahu akbar. Allahu akbar. Waduh, sing sak rakaat piye kira? Sing adzan cek cepete oh bagi rong tak WA muadzine mau. Ojo sik, Bro. Tunda, Bro, 5 menit. Niki. Kemudian muadzine jujur, Pak. Ya. Subhanallah walhamdulillah nyun sewu adzane ditunda 5 menit nggih. Rek WC Pak ini. Rame musala ini. Nah, balik-balik para hadirin rahimakumullah. Boleh di akhir sholat bahkan 1 rakaat itu masuk ya, masuk kemudian 3 rakaatnya lain itu di luar waktu tetap masuk adaan, tetapi ada catatan dari para ulama apa? Tidak boleh menjadi kebiasaan. Yo enak sampean akhir sembahyang rek golek mari ngono salam maghrib adzan isya lanjut sholat isya kok enak sampean ya. Itu tidak boleh menjadi kebiasaan kecuali panjenengan ada udzur, ada hajat, ada kepentingan yang tidak bisa dihindarkan. Paham, Bu? Ya, lek iso. Cuma ngeten ukurane, batas awal, batas akhir. Sebelum melewati batas akhir sholat tetap dihitung adaan. Paham nggih? Adaan. Cuma sing garai napa? Garai kepikiran. Lek sampeyan sering-sering ngakhirno waktu sholat sebelum sholatnya dilakukan, nafas sampeyan berhenti. Malaikat mudun oleh utang sholat maghrib subhanallah niki jagani jagani sampean duwe utang Gusti Allah sak rakaat sak sholat masyaallah niki para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian sing perlu diketahui Pak, waktu maghrib niku waktu misteri. Nggih, waktu misteri. Sampai sering nggih, kula sering nggih mbah-mbah kula rumiyin, lek waktu maghrib cung aja metu omah. Lek waktu maghrib cung aja turu. Lek waktu maghrib cung aja aduh. Macam-macam wong biyen niku. Ini katanya mitos, nggih. Mitos mboten. Dasare riwayat hadis sahih Kanjeng Nabi wonten dalile. Jadi wong biyen niku aja tengok-tengok ijen waktu maghrib, ngoten dan sebagainya. Wonten hadise. Sebab napa maghrib niku misteri? Sebab waktu dimulainya malam hari. Jadi batas maghrib niku batas waktu hijriyah, nggih. Hijriyah itu mulai napa? Mulai terbenam matahari sampai terbenam matahari niku hijriyah. Tapi lek Masehi dihitung jam 12.00 sampai 12.00 benten, Pak. Jadi lek Kemis nggih, mantun maghrib pun nggih. Kemis maghrib niku pun masuk hari Jumat di waktu hijriyah. Ngoten. Jadi lek ana wong ngene, "Weh, sing apik Al-Kahfi, gak Yasin." Lek hari malam Jumat niku Al-Kahfi, Yasin. Sik balik hitungane hijriyah. Mari maghrib iku pun masuk dina Jumat lek waktu hijriyah, paham nggih? Ya apa sih iki? Tapi gak ngeru waktu ya ngene iki, Pak, koplak niku. Tadi harus tahu Pak, mana waktu hijriyah, mana waktu Masehi. Di waktu rembulan, di waktu matahari. Niku mau perbedaannya. Kok kisruh masalah malah cepat Yasinan, Al-Kahfi. Loh. Sik ngitung hijriyah ambek Masehi. Jadi waktu munculnya awal malam, Pak, niku pertanda para Kanjeng Nabi nggih pun dawuh, para ulama nggih pun menjelaskan bahwa waktu maghrib niku dimulainya keluarnya bala tentara jin setan dan tentaranya untuk mengganggu dan mengganggu manusia.
Makanya guru kula dawuh waktu ngaji kitab Al-Adhkar Nawawi mengatakan lek iso sadurunge salat maghrib diawali salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Lek sampean nggih pendapat kalau qabliyah sebelum maghrib ya salat mutlak. Oh, gampang. Kok susah-susah banget ya. Gak ada qabliyah. Ya wis karepmu mutlako padha ae sebelum maghrib ya. Napa rahasiae niki nggih. Nah, saiki pertanyaannya nggih, soalnya wonten pendapat sebelah malih nggih. Qabliyah maghrib bid'ah. Tidak ada dasar hukumnya, bukan sunnah atau anjuran. Kita jawab. Tidak usah kiai kita, nggak usah guru kita, nggih. Cukup santri-santri yang mengutarakan. Ngeten. Di dalam fikih, dalam fikih pendapat sholat sunnah qabliyah maghrib tidak ada satupun ulama yang membid'ahkan dan mengharamkan. Tidak ada, kecuali kelompok sebelah. Kelompok sebelah. Qabliyah maghrib niku ana 3 pendapat Bu ten fikih niku. Sampai saat ini 3 pendapat. Siji, sangat dianjurkan atau sunnah. Salat qabliyah maghrib niku sunnah. Ya, ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Adz-Dzahiri. Dianjurkan. Malah wonten riwayat dari sahabat Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu an, sing wafat tahun 679 Masehi di Basrah Irak. Niku dawuh Kanjeng Nabi, sallu qabla salatil maghribi. Faqala thalatha, ya. Jadi beliau dawuh 3 kali, ya. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Cuma ono tambahan liman sya'ah, bagi yang mau. Paham nggih? Bagi yang mau, liman sya'ah, bagi yang mau. Sama enggak gelem, ya wis, ngoten lho, Pak. Gak usah ngelokno wong, paham nggih? Hadisnya jelas, ya. Salatlah kalian sebelum maghrib, liman sya'ah, bagi yang mau. Paham nggih? Saya tidak mau salat, ya wis gak karepmu, gak gelem, ya wis, aku gelem. Hadis sahih Bukhari Muslim. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Malah ngeten, wonten keterangan nggih sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak, niku dawuh, kunna bil Madinah. Ketika kami di Madinah, kata Anas bin Malik nggih, ketika berkumandang adzan maghrib, setelah adzan, para sahabat itu berlomba-lomba mencari tiang-tiang cagak masjid untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Ada juga yang lainnya, Imam ulama tabi'in yang bernama Imam Zir bin Hubeish atau terkenal dengan Imam Ibnu Khubasyah rahimahullah, atau Imam Abu Mutarrif rahimahullah, beliau mengatakan, saya melihat. Kalau melihat berarti apa, Pak? Ketok moto, Kalau melihat berarti ketok moto. Saya melihat sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Ubay bin Ka'ab Al-Ansari itu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Niki wonten ten kitab Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah sing wafat tahun 827 Masehi di Sona'ah Yaman. Jadi tahun 827 Bu pun wonten keterangan jelas sahih Muslim bahwa sahabat Imam Zir bin Hubasyah ulama tabi'in melihat sahabat bin Auf, Ubay bin Ka'ab sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Jelas nggih? Jelas.
Loh, ana hadis liya napa? Saya melihat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, nggih, Umar bin Khattab itu kalau mau maghrib tidak pernah sholat 2 rakaat. Ya kalau memang enggak mau pakai dalil niku. Cuma saya juga pakai dalil ana wong delok sahabat ya sholat. Sesuatu amalan ibadah walaupun satu sahabat itu melakukan, semua enggak melakukan, itu boleh dilakukan. Paham, Bu? Loh, sampean lihat lo sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain niku sahabat Nabi sing wafat ten Basrah 703 Masehi. Sebelum wafat beliau wasiat. Napa wasiate? Lek aku mati mene belehno unta digawe jamuwe mangan-mangan wong akeh. Sahabat Kanjeng Nabi. Jelas, Pak. Sampai lek metahlil lahir mangan-mangan. Sahabat Nabi niku lho wasiat sadurunge mati, Imran bin Husain radhiyallahu an. Lek aku menikmati belehno unta-unta gawe jamuan wong sing ndongakno aku. Paham nggih? Niki wonten riwayat niki. Cuma sebelah tidak mengakui. Loh, Nabi gak menjalankan, itu kan sahabat. Ya koplak. Pemurite Kanjeng Nabi disalah-salahno, subhanallah. Ukurane Nabi gak mengerjakan, Nabi gak ngelakoni. Ya Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, pun mantep nggih bahwa sholat sunnah sebelum maghrib, qobliyah maghrib di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama fikih itu sunnah. Cuma sunnahnya ghairu muakkad, sunnah biasa. Paham? Bukan sunnah muakkad nggih. Lah, kemudian nggih, pendapat yang kedua, yang pertama dianjurkan nggih, disunahkan. Pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua sebelum maghrib itu tidak ada anjuran. Ini pendapat Imam Hanafi rahimahullah, tidak dianjurkan. Tetapi kalau dilakukan monggo. Ini Imam Hanafi tidak mengharamkan, tidak membid'ahkan. Kemudian Imam Maliki mengatakan hukumnya makruh. Oh, makruh. Ono bid'ah, ono haram, tidak ada. Nah, kemudian mazhab Hambali pun dihukumi sholat sebelum maghrib, okay, itu mubah, boleh dilakukan, Ini pendapat resmi dari mazhab Hambali. Jadi kalau ada orang di YouTube yang mengatakan sholat ba'diyah maghrib itu bid'ah dan dia mengaku bermazhab Hambali, maka dia tidak sama pendapatnya dengan Imam Hambali. Kudu ngerti ilmune, Pak. Cek gak dibujuki wong kaya dhewe iki ya. Sama yang tak mantuk sama mantu-mantu ya. Niki nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, jadi pendapat jumhur dan terkuat dari para ulama fikih, qobliyah maghrib itu dianjurkan, tetapi kedudukannya sebagai sholat sunnah biasa. Niate nggih qobliyah maghrib ngoten mawon nggih, qobliyah maghrib. Pun para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, waktu maghrib nun sewu nggih, waktu maghrib waktu awal kegelapan nggih, waktu awal kegelapan malam nggih. Jadi wong tua biyen nyun sewu Pak, kula baleni, ojo metu waktu maghrib, ojo turu waktu maghrib, ojo tengok-tengok ijen waktu maghrib. Mitos tidak. Ini bukan mitos, Pak. Waktu maghrib niku malah menjadi perhatian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, beliau dawuh diriwayat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Nabi dawuh hadise, apabila datang malam ya, sore hari waktu maghrib, maka halangi anak-anakmu keluar rumah, sebab setan berkeliaran setelah isya boleh tidak apa-apa. Hadis sahih
Kanjeng Nabi. Ndak oleh. Jadi bukan mitos itu. Memang hadis Kanjeng Nabi. Kau oleh metu maghrib nggih. Lah niki menurut Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki nggih, dalam kitab Al-Istizkar beliau mengatakan tidak boleh anak-anak keluar dari rumah waktu maghrib, itu sunnah. Lah sampeyan duwe anak duwe putu, waktu kate adzan maghrib lebokno omah, ojo metu teko omah, berarti sampeyan termasuk ngelakoni perintah sunnah Kanjeng Nabi. Itu ya sunnah, ya, itu ya sunnah. Dan juga mendapat kebaikan untuk melawan setan. Masya Allah. Wonten jin ya, ana jin wedok dimunculi waktu maghrib, jenenge Ummu Sibyan. Ummu Sibyan di waktu maghrib. Targetnya sinten? Targetnya jin niki anak-anak di bawah usia 2 tahun, ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Target dari jin wedok sing jenenge Ummu Sibyan. Maka Kanjeng Nabi nge solusi, tutup lawang-lawang omah, sebutlah nama Allah. Tutup jendela-jendela omah, sebutlah nama Allah. Tutup nggone panganan, nggone ngombe, nggone banyu dengan nama Allah. Ini perintah Kanjeng Nabi, sahih hadis Bukhari Muslim. Terus pundi jin Ummu Sibyan niki memang gak ketok sampean. Cuma pernah Nabi Sulaiman alaihissalam nggih sing wafat tahun 138 sebelum Masehi di Baitul Maqdis, Palestina, niku pernah menjumpai dan menemui berdialog dengan jin Ummu Sibyan. Berarti usia ribuan tahun. Ya. Akhirnya dikongkon Nabi Sulaiman, sampean coba terangno tentang awakmu, ya. Loh, hadis Nabi niki diteliti Pak kali profesor doktor ya, ahli ini lho elektromagnetis nopo cahaya nih lho, cakrawala, doktor Kiai Haji Osli Rahman ya, dengan kitab The Science of Salat. Beliau mengatakan saya neliti waktu maghrib tiba. Nah, spektrum cahaya alam berubah menjadi merah syafaq. Ya, beliau ngoten. Cahaya niki kata beliau adalah gelombang elektromagnetik yang apa? Yang memiliki frekuensi, yang memiliki energi, memiliki gelombang panjang. Dan perubahan dari warna langit ke merah ini kata beliau adalah frekuensi kesamaan dengan frekuensi alam jin dan setan. Itu beliau meneliti. Ya, jadi betul awal maghrib adalah awal waktu dari keluarnya tentara jin dan setan. Dan mereka sasarannya juga ngeleboni omah-omah sing isok dileboni. Hati-hati, omah isok dileboni, ya. Makanya jangan sampai rumah kita kayak kuburan. Apa kuburan? Gak tahu diwaca nokur Quran. Omah ge turu melek uyuh adus ngising, turu melek nguyuh adus ngising, ngono ae. Niki. Jadi mencari tempat tinggal yang sempat dia masuki, Pak. Nggih. Nah, nutup tempat kotoran, nggih, tutup. Nggih, kemudian tutup pintu-pintu rumah. Tutup tempat-tempat air dan makanan. Jauhi hewan-hewan. Jadi ketika maghrib jauhi hewan-hewan, nggih. Jauhi hewan. Sebab jin gampang mlebu nang kewan. Nggih. Sendhe kucing wae maghrib ojo nyemok kucinge sik. Oleh Pak, oleh Kanjeng Nabi ndek kucing sami. Cuma niki perintah ulama keterangane nggih. Kemudian lek sampean nok dalan, kendaraan di jalan waya adzan maghrib kurangi kecepatan. Soale frekuensi cahaya maghrib kata
dokter tadi itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Dikurangi, lek iso mandek waya azan maghrib, mandek jawab azan. Niku ulama Pak sing jelasaken, nggih. Berhenti dulu untuk sholat atau jawab adzan. Dan ojo sampean lungguh ijen tengok-tengok gonok kancane. Waktu maghrib. Mosok maghrib ngelamun sampean, ya. Niki. Kemudian apalagi nggih, sampeyan ojo melempar benda apapun ketika adzan maghrib. Waktu maghrib sampai isya nang jerone banyu, nang kali-kali, nok lobang-lobang, nok banyu laut dihindari. Nggih, wayahe adzan maghrib sampai isya ojo nguwak. Lek iso nyun sewu Pak, nyuwun sewu. Nggih, lek mancing ojo pas maghrib sampai isya, hindari. Nggih saestu niki. Peringatan ulama nggih. Mau mancing kok karo wektu e. Kadang isu sampai isuk maneh masyaallah. Cek kuwate katene. Hobi nggih. Nggih. Pun niki penting kula jelasaken, Mbak nggih. Kemudian ngeten. Lek sampeyan nyun sewu niki Ummu Subyan ngomong dhewe Nabi Sulaiman, "Hei Ummu Subyan, critakno awakmu." Ngoten nggih. Diceritakan, ini sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad cerita, ngoten nggih. Zaman Nabi Sulaiman. Napa? Lek sapa sing duwe arek cilik di bawah 2 tahun atau bayi, masih bayi ki turu sampeyan gendong. Paham, Bu? Jadi azan maghrib sampai isya niku sampeyan gendong. Tapi lek gendong ojo gawe lan ojo sholawatan Allahumma sholli wa sallim ngoten. Ojo kemudian aneh sapa iki rek, aneh dhewe gak kenal ya Allah. Putune sapa iki rek? Masa putune wong ngamuk emang kan. Putune tangga ngamuk. Enggak salah tanggae. Wong sampean godang putune sapa ya. Pun apa ciri-cirinya Ummu Subyan? Mengerikan, nggih, mengerikan. Rambutnya dawa putih kabeh. Bola matanya besar satu, ya. Kedua keningnya tanduk. Niki gambaran teko Nabi Sulaiman. Betisnya kecil, rambutnya kusut, mulutnya menganga ngetokno api. Nggih, niki Ummu Subyan. Kemudian bisa mecah benda besar dan ketika teriak koyok teriakan anjing. Oh, sampeyan tahu krungu njero omah. Oh, niku. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, apa maneh critakno ngono kan. Cerita malih Ummu Subyan, ya. Aku nguasai anak Adam, laki dan perempuan, nggih. Aku iso nguasai. Aku iso mlebu omah-omah. Kecuali omah sing ditutup ambek bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai nutup lawang bismillahirrahmanirrahim, ya. Mau nutup bismillah tutup. Niku lho sing ngomong Ummu Subyan dhewe. Aku iso berkokok koyo ayam. Aku iso teriak koyo anjing. Aku iso koyo lembu sapi. Aku iso koyo keledai. Aku iso rupa kura-kura. Aku iso rupa jejak. Aku iso bersiul dadi ula. Loh, ya. Berubah wajah yang diinginkan aku iso. Misale bapak durung teko, moro-moro Ummu Subyan ngrupani bapake. Misale nggih, niku waktu maghrib lho nggih, hati-hati. Jadi jaman delok jam, bapak durung teko iki. Ngelong iki, mulai jam 8 iki. Kok moro-moro nak omongno bapake Ummu Subyan. Niki. Kemudian beliau jenenge mengatakan, "Nah, saya bisa mengikat naleni rahim perempuan. Ya, saya juga bisa menendang dan membunuh bayi-bayi dalam rahim perempuan. Dan juga saya bisa masuk dalam rahim perempuan dan membunuh anak bayi dalam rahim sampai keguguran." Hati-hati,
Niki sing ngomong Ummu Subyan ceritane saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan jin ini ketika masuk rumah iso merayap-merayap di dinding-dinding kayak cicak iso. Cuma kita tidak bisa melihat. Ini penting. Jadi tutup pintu, tutup jendela, dan juga ibu-ibu nyun sewu bu, ono jemuran jaba omah, iku ojo diangkat menjeruh ketika waktu maghrib, mesisan sampai esok dajar nongnya. Soalnya jin-jin ini senengannya pakaian dijemur. Terutama kelambi jero jeding, jangan sampai nyedeke anduk, deke jeruan, nak jero jeding, jangan sampai. Senengane nyelempet ngeten jen niku, senengane. Nggih, niki jangan sampai, nggih. Hati-hati. Niki peringatan ulama-ulama dulu, nggih, ojo ngangkat jemuran, nglebono jemuran nang jaba omah nok waktu maghrib, nggih. Lah niki lek bayi nangis bu ngeten, bayi nangis mulai maghrib sampai isya, ini kadang-kadang melotot ngeten, kemudian delok mendukur nangis. Ciri-ciri ngoten salah satunya, bayi lek dikatai Ummu Subyan, niki sing nerangno sinten? Lho, sing nerangno ceritane hadis Kanjeng Nabi, kemudian diterangkan para ulama terdahulu. Nggih. Napa? Lek ana bayi nangis, nggih, ndelok mendukur, rodok mendelik, ambek nangis, berok-berok, hati-hati, nggih. Itu kemungkinan besar adalah digoda oleh Ummu Subyan atau didorong anak sampean. Atau anak sampean turu bu, turu waktu maghrib sampai isya, iku ngelilir ambek untune dan diuntu grek-grek ngoten, nggih, ciri-cirinya. Kemudian anak sampean mari diketoki biasanya demam panas mulai setelah asar sampai subuh. Niki ciri-ciri ten kitab Tibun Nabawi. Terus pundi carane sampeyan ketok anak putus sampai mendelik-delik karo nangis waktu maghrib sampai isya, ana carane. Pin semorot. Pin semorot nggih. Carane sing didelok objek tertentu anak putus sampean langsung sampean tutup mata anak sampean alih nono pandangan liya sampean tengkurepno langsung. Kemudian sampean maca ayat kursi sepeng sepindah, surat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, tunggal. Kemudian tiupkan di bun-bunan anak sampeyan sampai nangise mandek. Nggih. Niku carane lek arek cara saiki napa? Gak sawanen, ya kan? Gak sawanen. Delok mendelik nangis langsung dialihna pandangannya, ditengkurepkan, nggih. Lek esuk tengkurep digendongen nggih, tengkurepkan, maca ayat kursi 1 kali, kulhu 1 kali, annas 1 kali, al-falaq 1 kali, kemudian sebelno nok bun-bunan anak sampean sing wau sampai nangise mandek. Insyaallah setelah isya itu normal kembali. Nggih, paham nggih? Niki kecatet niki sampean. Bisa didukun bayi sampean ngaten niki. Niki nggih, paham nggih? Nggih. Pun niki pun dalu nggih, tengah songo. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dalaman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Isi boleh.